Ya, Bapak sehat? Oh, Alhamdulillah sehat. ya. Bapak boleh menyapa dulu nih Pak warga Kota Waringin Barat yang pada malam hari ini ikut menyaksikan live kita di Info Pangkelan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga kita, masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat yang saya cintai. Semoga malam hari ini sehat selalu, kemudian bahagia dan jangan lupa jaga kesehatannya. Iya, Bapak juga tetap menjaga kondisi ya Pak ya meskipun Bapak dinyatakan positif COVID-19 ya Pak ya. Betul, betul. Ya, ini banyak sekali nih Semoga Pak. sehat semuanya. Amin. Ini banyak sekali nih Pak yang mendoakan Bapak di kolom komentar Info Pangklan Bun. Semangat Bapak cepat sembuh katanya. Wah, luar biasa sekali ya dukungan masyarakat Kota Waringin Barat kepada Pak Ahmad Iriansyah untuk segera sembuh. Ya, saya ucapkan terima kasih dukungan semuanya, tentu dukungan moral, motivasi, kemudian doa dari seluruh masyarakat kita Kabupaten Kota Waringin Barat. Ini menjadi sebuah energi tambahan bagi saya secara pribadi dan keluarga Iya. di tengah bersama-sama kita menghadapi COVID-19. Iya Pak, kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana kondisi Bapak terkait Bapak setelah dinyatakan positif COVID-19 Pak? Pertama, kondisi terakhir, alhamdulillah keadaan sehat walafiat. Walaupun di awal-awal sekitar seminggu yang lalu sebenarnya saya sudah ada merasakan gejala yang kok berbeda gitu. Saat itu ketika saya istirahat, terasa bangun tidur sakit kepala, pusing, tidak seperti biasa. Kemudian ada demam ya sekitar 3-4 hari lah, cuma tidak separah demam seperti kita mau sakit flu atau ya mau batuk begitu, enggak. Kemudian badan juga pegal-pegal. Nah, beberapa persendian kok terasa ngilu, bangun tidur. Kemudian puncaknya di hari keempat itu saya merasakan kok penciuman saya berkurang. Ketika saya menggunakan parfum 3-4 kali semprot kok nggak ciuman, parfum saya ini memang nggak asli lagi atau gimana gitu kan. Jadi saya mulai curiga di situ. Dan feeling saya, wah ini jangan-jangan kena COVID nih saya. Jadi agak yakin aja, wah ini kok feelingnya kena COVID gitu kan. Coba besok, coba saya minta di rapid test gitu kan. Saya bilang sama Rizal ajudan, oke pakai terjadwalin. Nah ketika kumpul-kumpul dengan tenaga medis yang ambil rapid test, saya juga bilang, ini saya kok rasanya feeling saya kok positif ya gitu. Enggak apa, mudah-mudahan enggak. Ya. Amin gitu ya. Jadi kayak dukun aja. Jadi, yakin banget kena COVID gitu kan. Iya. Nah waktu di rapid test dari 6 anggota keluarga saya, seluruh anak-anak, cleaning service, kemudian juga ajudan, supir, orang-orang yang dekat dengan saya lah ya. Semuanya 16 itu hanya 2 yang reaktif dan bukan saya. Iya. Ya bukan saya yang reaktif. Jadi waktu itu cuma saya feeling saya kok tetap saya yang positif. Ini yang 2 reaktif ini nggak yakin yang positif nih saya bilang. Saya besok jam 2 minta di swab lagi. Tapi ternyata feelingnya benar juga. Ternyata berbakat juga jadi paranormal. Bahwa memang betul ya hasilnya terakhir saya yang positif. Bapak yang positif ya. Begitu tahu Pak hasilnya keluar, Bapak positif gimana Pak? Waduh nih gitu kan pasti seperti itu. Jadi saya sebenarnya ketika di rapid test, saya sudah yakin ada feeling gitu, ada feeling bahwa ini bisa positif saya. Jadi saya sudah jaga jarak dengan siapapun, masker nggak selalu saya lepas. Tapi waktu itu sambil menunggu, sebenarnya posisinya waktu itu saya di jalan. Saya telepon kepala dinas kesehatan,
waktu itu beliau menyatakan bahwa Pak, dari 90 sampel ternyata punya Bapak yang positif, yang lain negatif. Jadi nggak kaget sebenarnya, nggak kaget ya, hal yang biasa. Saya pikir, karena saya berpikir begini, COVID-19 ini sampai dengan vaksin itu nanti belum ditemukan, siapapun berpotensi besar tetap bisa tertular. Tinggal perkara waktunya saja. Maka ada dua hal yang harus saya persiapkan, saya sampaikan begitu. Jadi pertama, saya tanamkan di prinsip saya, pertama kita harus meyakini bahwa bagaimana kita terhindar supaya tidak kena COVID. Itu yang pertama. Tapi ternyata juga kena juga, maka yang kedua yang harus kita siapin bagaimana sistem imunitas kita ya kuat. Nah, kemudian saya kan pejabat publik, saya pejabat daerah, di mana tentu intensitas saya bertemu dengan orang banyak, mobilitas saya tinggi, kemudian dengan ya kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk tertular ataupun menularkan, maka ya kedua-duanya harus saya persiapkan. Pertama, saya memproteksi diri dari supaya tidak tertular dengan menggunakan masker, begitu datang cuci tangan, ganti baju, langsung mandi. Nah, kemudian yang kedua, jaga jarak dan seluruh protokol lainnya lah saya siapin. Dan yang terakhir saya siapin bagaimana selalu siap vitamin dan sebagainya. Kalaupun misalnya saya tidak terdeteksi dini bahwa saya tertular COVID-19, tapi saya udah siap imunitas tubuh saya. Ini yang saya lakukan dari dua hal ini. Ya, tapi ternyata ya tadi gilirannya ya pada saatnya, walaupun saya udah menjaga jarak, kemudian saya udah pakai masker, kemudian saya udah cuci tangan dan mandi setiap datang, selalu itu dilakukan, tapi ternyata pada saatnya juga bisa tidak untuk mungkin ya juga bisa tertular juga gitu ya. Pak, kita berbicara soal Bapak adalah pejabat publik ya, seorang wakil kepala daerah. Apa yang membuat Bapak berani membuka ini ke publik, Pak? Bahwa mungkin seorang wakil daerah itu bisa membuka bahwa beliau positif COVID ya, Pak. Karena mungkin di luar sana ada mungkin orang yang terkena penyakit ini malah menutup-nutupi, Pak. Jadi yang pertama yang menjadi motivasi saya adalah ingin mengedukasi masyarakat. Karena terakhir ada masyarakat yang tidak ada ya, sebagian yang tidak mau diambil hasil atau sampel swabnya, ada yang tidak mau diisolasi, ada yang tidak mau di rapid test, dan ada juga masyarakat yang takut ketika ingin berobat ke rumah sakit. Ya, sebenarnya ketakutan itu ada dua. Pertama adalah takut dengan penyakitnya itu sendiri. Yang kedua adalah tadi takut dibully, takut dijustifikasi bahwa dijauhi keluarganya, dijauhi orang-orang sekitarnya. Jadi ada dua hal yang merasa ketakutan penyakit itu sendiri dan takut dijauhi orang lain. Jadi ada masalah kesehatan dan masalah sosial. Nah, saya termotivasi untuk mengedukasi itu, dan saya kalau saya berkomitmen dari awal, bahkan saya juga bicara dengan orang-orang sekitar saya, termasuk ibu di rumah, kemudian juga ajudan dan supir, kalau kita terkonfirmasi COVID-19, kalian berani nggak membuka? Ya, dia bilang semua berani. Ya, saya ingin mencontohkan itu. Jadi bahwa COVID itu bukan aib. Ya, jadi kita semua perang dengan COVID, perang sama-sama. Nah, jangan kita tahu sejak dini bahwa kita ini terkonfirmasi positif COVID, maka kita bisa menjaga diri, bisa menjaga orang sekitar kita, orang-orang yang rentan. Nah, saya ini kan saat ini punya risiko tinggi untuk bisa tertular. Kemudian karena intensitas saya padat, dan juga saya juga di sekitar saya juga ada orang-orang yang rentan. Contoh, ya ada orang tua yang usia sudah lanjut, kemudian juga ada penyakit bawaan seperti jantung dan penyakit pernapasan, kemudian ada juga mertua. Makanya saya dalam hal ini ya saya merasa berkepentingan untuk memeriksakan diri saya ya setiap saat. Jangan sampai nanti ketika saya terkonfirmasi positif,
saya justru menularkan penyakit ini kepada orang-orang yang saya cintai. Contoh orang tua saya, kemudian juga mertua saya. Nah, maka untuk itulah ini saya lakukan. Ketika saya merasa ada gejala, secepat mungkin saya ingin cepat diketahui kalau saya positif, segera saya membatasi diri, keluarga saya juga membatasi diri untuk tidak menularkan, dan orang-orang yang saya cintai yang masih saya harapkan mereka bisa hadir di hari-hari saya berikutnya. Iya. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, Bapak kan isolasi mandiri di rumah. Aktivitas Bapak gimana Pak kalau di rumah Pak? Jadi yang pasti lebih banyak waktu untuk beristirahat. Kemudian ya beribadah juga. Olahraga ya pagi-pagi lah, ini kan baru 2 hari. Ya 2 hari, kemudian ya akhirnya lebih banyak berselancar di internet juga, di media sosial, di mana ya. Sambil baca komentar ya Pak ya? Atau itu jangan khawatir, komentar-komentarnya, kemudian juga motivasinya baik itu di akun Facebook saya, di WA, karena kan waktu saya agak banyak uang ya, ada kesempatan untuk membaca dan membalas. Saya pikir insya Allah selalu saya baca dan saya balas. Iya, berarti punya lebih banyak waktu untuk di media sosial ya Pak ya? Betul, banyak hikmah ya Mbak ya. Iya Pak, ini oke Pak, kita berbicara tentang berbagai kebijakan dari pemerintah Kota Waringin Barat sendiri ini dalam menangani pandemi COVID ini seperti apa Pak? Jadi ada 2 hal yang harus kita lakukan jalan bersamaan. Pertama adalah masalah COVID-nya itu sendiri atau masalah kesehatan. Yang kedua adalah masalah ekonomi. Ya, ini 2 sisi yang sama-sama penting. Jadi gas sama rem ini harus seimbang. Kalau enggak ya iramanya nggak bisa jalan. Kalau kita hanya menutup diri agar kesehatan ini tetap terjaga, kemudian masyarakat dilarang beraktivitas, maka ekonomi akan jeblok. Betul. Nah, kami pemerintah daerah bagaimana 2 ini selalu berjalan. Nah, sekarang sudah ada kebijakan Kementerian Kesehatan, kemudian ada berbagai macam kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah pusat, yang mana ini juga harus kita implementasikan di daerah. Nah, kebijakan kami pemerintah daerah ke depan, ya seperti yang kita lakukan dan Ibu Bupati, adalah pertama memastikan dulu bahwa fasilitas kesehatan kita sudah cukup nih. Kalau dalam kondisi terburuk ada masyarakat kita yang terkonfirmasi positif yang harus kita rawat secara intens di rumah sakit. Kita memastikan bahwa ruangannya cukup, tenaga kesehatan medisnya cukup, kemudian obat-obatnya cukup, kemudian ya segala fasilitas kesehatannya artinya bisa melayani masyarakat kita. Itu yang kita pastikan. Kemudian yang kedua, ketika ini sudah kita pastikan siap semuanya, maka kita akan memetakan daerah-daerah mana, zona-zona mana yang mungkin zona hijau yang memungkinkan bagi kita untuk diberikan kelonggaran. Contoh misalnya di daerah salah satu kecamatan dia hijau, ya bisa nanti kita ke depan, ini kebijakan ini kita ambil adalah memberikan kelonggaran kepada mereka untuk melakukan kegiatan aktivitas sosial, kemasyarakatan, agama, olahraga, bahkan kesenian. Ya ada yang mau hajatan tuh, sekarang kan banyak ngeluh nih, mau hajatan apa nggak bisa, yang mau kawin tertunda nih hampir setengah tahun, kan gitu kan. Mungkin ya banyak tuh yang tertunda. Nah, ini kan ke depan bagaimana ini kita bisa berikan kelonggaran, kemudian mereka bisa melaksanakan hajatan, kegiatan penampilan kesenian dan sebagainya. Namun ini tentu secara bertahap dan juga tetap memperhatikan faktor-faktor kesehatan, memperhatikan protokol kesehatan, contoh pembatasan jumlah undangannya, waktunya, kemudian juga ya mungkin ada pembatasan-pembatasan yang secara teknis nanti akan diatur oleh tim. Dan nanti tentu ini menjadi sebuah kebijakan. Karena apa? Kita kalau ini tidak kita lakukan, kita nggak tahu sampai saat ini kapan COVID-19 ini berakhir. Nggak ada satupun orang di dunia saat ini yang bisa memprediksi COVID ini kapan berakhir. Dia akan berakhir pertama apabila vaksin ditemukan. Kemudian yang kedua, seluruh 3/4 penduduk di dunia ini terkonfirmasi positif. Ini baru bisa berakhir. Artinya apabila ada vaksin, ada kekebalan yang dibuat berupa vaksin.
Yang kedua, apabila masyarakat 3/4 masyarakat dunia ini sudah positif, maka terjadi imunitas massal. Ya masyarakat semuanya imunitas tumbuh gitu. Bagi mereka yang sudah sakit terbentuk imunitasnya yang sudah tertular. Nah, itu kita tidak menunggu itu. Nah, karena tidak menunggu itu, maka ya bagaimana kita bersahabat dengan COVID? Ya melawannya dengan bersahabat, berdampingan dengan COVID. Ya seperti ilustrasinya, ketika musim hujan kita tidak pernah mengeluh, oh kok ini hujan. Ketika gelap kita tidak mengeluh, kok ini kok gelap. Gitu. Tapi bagaimana ketika hujan kita siasati dengan payung, dengan tenda, ketika malam tiba kita tidak mengeluh gelap, tetapi kita hidupin lampu atau lilin. Nah, seperti itu juga dengan COVID. Ketika terjadi COVID, yang kita lakukan adalah bagaimana kita ya ekonomi tetap jalan, tetapi tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Jadi jangan juga masyarakat ketika diberikan kelonggaran, justru masyarakat merasa bahwa oh ini sudah selesai masalah COVID, udah masa bodoh dah, nggak berbahaya dah COVID. Jadi akhirnya apa? Ya, orang-orang yang rentan, yang usia-usia lanjut, punya penyakit penyerta, atau usia masih muda tapi juga ada penyakit penyerta yang juga kronis, juga berisiko tinggi untuk terkonfirmasi atau bisa positif COVID gitu Pak. Iya Bapak, kita kalau berbicara tentang kesehatan dan ekonomi. Kalau ekonomi sendiri kan masyarakat ini Pak, kalau dibilang di rumah saya mati gitu loh kalau nggak ada penghasilan. Tapi kalau keluar ya resikonya mungkin bisa saja OTG ataupun sebaliknya. Ini bagaimana Pak? Iya, jadi makanya tadi ada peraturan Kementerian Kesehatan yang memberikan kelonggaran. Kalau dulu ketika OTG yang kayak saya gini, itu harus diisolasi di rumah sakit, diawasi ketat, nggak boleh keluar. Nah sekarang kalau OTG misalnya orangnya petani, jadi penjaga jalan, bisa aja dia beraktivitas bertani, bercocok tanam, tapi tanpa ya berhubungan secara langsung dengan orang lain. Ya jadi tetap produktif. Jadi orang yang positif COVID tetap produktif, itu ingin kita lakukan. Tapi bagaimana dia membatasi diri untuk tidak berhubungan dengan orang lain yang berpotensi menularkan COVID. Nah ini, kemudian yang selanjutnya, yang sehat ya bekerja seperti biasa tetapi menggunakan protokol kesehatan. Nah maka nanti kebijakan-kebijakan yang kita lakukan, selain tadi pertama saya bilang memastikan bahwa seluruh fasilitas kesehatan kita siap, yang kedua tadi ekonomi kita petakan, ini daerah hijau, ketika daerah hijau ya silakan aktivitasnya bisa dilakukan new normal. Ya, dengan tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan dengan beberapa pembatasan-pembatasan yang kita buat. Kemudian yang selanjutnya, ya kebijakan lain pemerintah daerah, kami bagaimana recovery ekonomi Kota Waringin Barat ini harus segera pulih. Ingat masalah kesehatan, masalah ekonomi, ini juga berkaitan dengan masalah sosial, masalah keamanan, bahkan juga masalah politik. Kalau masyarakat kita tidak sehat, ya bagaimana mereka bisa produktif. Nah, di sebaliknya juga begitu. Begitu masyarakat sehat, ya, kemudian tidak ada sumber penghasilan ekonominya, bagaimana mereka bisa berobat, bisa bagaimana hidupnya berkualitas. Nah, tentu ini dua hal yang harus saling beriringan. Nah, yang kita lakukan adalah pertama masyarakat harus sehat. Yang kedua ekonomi harus jalan. Ekonomi harus jalan di tengah pandemi ini. Bagaimana pemerintah daerah bersama dengan DPRD ya inovatif. Pertama yang kita lakukan untuk itu, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi ya pertama yang dilakukan oleh pemerintah daerah memastikan bahwa seluruh anggaran APBD Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2020 ini serapan anggarannya harus di atas ya 90%. Kita ingin seluruh proyek-proyek pembangunan daerah itu terrealisasi. Jadi di situ nanti kalau terrealisasi ada peluang pekerjaan, menyerap tenaga kerja. Yang kedua, ya tentu karena tenaga kerjanya dibayar, proyeknya dibayar, ekonomi kan jalan. Kenapa? Perputaran uang ada di masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya, kalau perputaran uang ada, otomatis ekonomi kan naik. Jalan. Betul. Ini yang pertama kita lakukan. Bagaimana kita mendorong percepatan realisasi APBD kita di tahun 2020. Ya melelang proyek-proyek yang ada. Dan ya, pemerintah sepertinya Pak untuk situasi saat ini seperti yang kita tahu tidak hanya menangani kasus COVID tapi juga banjir Pak.
Sebentar ya, kita terjeda. Oke, Bapak kembali lagi. Oke, Bapak. Oke. Bapak mendengar suara saya? Betul, ya, oke. Suara Mbak ya, dengar ya. Oke. Tadi mohon maaf Pak, sempat terputus. Pak, pemerintah Kota Waringin Barat sepertinya saat ini tidak hanya menangani kasus COVID begitu Pak. Permasalahan yang muncul adalah banjir Pak. Terjeda. Banjir ya. Oke, bisa didengar Mbak ya? Ya, bisa Pak. Iya, memang tantangan ujian kita ini semakin berat. Selain kita menghadapi pandemi COVID-19 yang belum usai, kemudian terancam juga masalah ekonomi, kita juga dihadapkan dengan bencana alam berupa banjir. Jadi berdasarkan data hari ini kurang lebih 2.650 kepala keluarga wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat di beberapa kecamatan rumahnya terendam banjir. Tentu pertama saya merasa prihatin dengan kondisi ini dan ada keinginan besar memang ingin datang langsung ke lapangan, namun kondisi tidak memungkinkan kondisi saya saat ini. Kemudian yang kedua, ya tentu kita patut prihatin dengan kita mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat untuk bersama-sama bergotong royong membantu saudara-saudara kita yang sekarang lagi mendapat musibah banjir. Dan kami juga pemerintah daerah, saya selaku wakil bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang sekarang sudah turun ke lapangan untuk membantu. Ada beberapa perusahaan, kemudian juga ada masyarakat secara personal, ya, pribadi datang membantu. Kemudian pemerintah daerah juga sudah menurunkan beberapa bantuan melalui dinas sosial BPBD untuk membantu mereka di sana di tempat-tempat pengungsian. Dan di tengah kondisi banjir ini juga kita menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat yang terkena banjir, ini bagaimana mereka tetap menjaga kesehatan. Jangan sampai nanti COVID belum berlalu, ada banjir selesai, nanti justru ada penyakit-penyakit lain seperti demam berdarah, diare, dan sebagainya. Juga kita waspadai. Dan yang paling penting, kita bagaimana menjaga supaya tidak ada korban. Ya, baik itu korban karena tenggelam ataupun karena penyakit-penyakit lain diakibatkan oleh banjir. Itu Mbak ya. Iya Bapak, oke Pak. Ini, apa harapan Bapak nih ke depannya terhadap situasi pandemi COVID-19 ini, baik dari segi kesehatan, perekonomian Pak, pendidikan juga? Bapak mendengar suara saya Pak? Ya, oke, mendengar ya. Iya. Walaupun sedikit terputus, tapi bisa saya pahami, bisa saya simpulkan lah ya. Pertama, bicara kesehatan dan COVID-19 tadi saya sudah sampaikan bagaimana masyarakat tetap angka kesakitannya tidak naik. Artinya masyarakat itu tetap memiliki standar pelayanan kesehatan yang cukup. Jadi ini yang penting. Jadi masyarakat kita karena salah satu indikator keberhasilan bidang kesehatan itu adalah angka kesakitan masyarakat itu tidak meningkat. Itu harapan kita. Sehingga angka harapan hidupnya juga panjang. Dan kita terus menjaga dengan mempersiapkan tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, anggaran, dan seterusnya. Kemudian yang di bidang ekonomi, yang kita lakukan adalah bagaimana tadi mempercepat realisasi APBD kita ya di tahun 2020. Kemudian yang kedua, jadi memetakan daerah-daerah yang zona hijau untuk kita berikan kelonggaran perlahan sehingga aktivitas ekonomi bisa jalan. Kemudian yang selanjutnya di bidang ekonomi juga bagaimana kita membantu masyarakat yang di sektor-sektor real yang berpengaruh besar ekonominya terhadap dampak COVID-19 ini. Contoh mereka di bidang transportasi. Di bidang transportasi itu ada masyarakat kita yang selama ini mereka bekerja sebagai
tukang taksi, tukang ojek, yang mana mobil mereka itu saat ini mereka kredit. Nah, dalam kondisi COVID ini, boro-boro mereka membayar angsuran mereka, Halo? kesulitan. Ya, halo, ya. Iya. Lanjut, Bisa Pak. didengar, Mbak, ya? Ya, bisa saya dengar. Iya. Oke. Jadi angka mereka jangankan membayar setoran mobil dan motor mereka ya, untuk makan saja susah. Nah, maka nanti kita fasilitasi melalui perbankan, leasing ada. Bagaimana mereka ini juga diberikan fasilitas atau difasilitasi untuk diberikan kemudahan dalam pembayaran ya mereka di tengah kesulitan ekonomi mereka untuk tidak bisa tidak bisa mengangsur setoran-setoran mereka. Bagaimana kita memberikan memfasilitasi mereka ini sehingga bisa melakukan perhitungan ulang. Jangan sampai nanti ketika pandemi COVID-19 ini berlalu, masyarakat kita yang ya dulunya kredit mobil, ya mobilnya untuk taksi, ya kemudian mobil mereka untuk taksi, ya kemudian mobil mereka harus dia tarik oleh leasing dan tidak bisa bayar. Nah ini harus kita fasilitasi bagaimana menghitung ulang skema kredit mereka. Nah jangan sampai juga nanti ketika selesai COVID ini banyak masyarakat kita yang rumahnya disegel oleh bank, ya dikarenakan mereka tidak bisa setor. Atau di setengah COVID ini jangan sampai nanti sepeda motor mereka ya ditarik oleh leasing karena mereka tidak bisa setor. Atau ada toko-toko yang selama ini mereka ya sudah mulai merangkak ekonominya, ketika COVID mereka nggak bisa setor pinjaman UMKM-nya, mereka ya disita agunan mereka. Nah ini yang harus kita fasilitasi. Artinya kita fasilitasi sehingga ketika pasca COVID ini ekonomi tetap bisa bergerak. Ini yang ingin kita lakukan, Mbak, sehingga recovery ekonomi ini betul-betul bisa berjalan sehingga tidak menjadi masalah yang baru bagi kita. Dan sebagai informasi saya sampaikan kepada kita semua bahwa di kuartal pertama ini memang kita Kalimantan Tengah pada umumnya dan termasuk juga Kota Waringin Barat kita masih surplus di angka 2,9% pertumbuhan ekonomi kita. Nah di kuartal kedua ada proyeksi bahwa kita mengalami degradasi, mengalami tekanan ekonomi yang luar biasa. Bisa-bisa ekonomi kita angkanya minus menjadi angka 4%. Nah, kita tidak minus saja, ya masih surplus 2,9%. Susahnya udah begini nih. Jadi majaknya udah ngeluh, gitu kan. Apalagi sampai dengan minus 4%. Nah, untuk itulah bagaimana kita di kuartal kedua ini kita harus memanfaatkan momentum ini. Momentumnya ada bulan 7, bulan 8, ya, bulan 9, yaitu Juli, Agustus, September. Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah ini juga jalan, ya. Salah satunya tadi saya sampaikan serapan anggaran. Kemudian yang kedua adalah tadi memfasilitasi beberapa masyarakat di bidang sektor ya perhubungan, sektor UMKM, kemudian juga sektor-sektor lain. Nah, kemudian selanjutnya pendidikan. Nah, kebijakan kita di bidang pendidikan. Pendidikan itu begini. Saya beberapa waktu yang lalu datang ke sekolah-sekolah. Ada beberapa sekolah yang mengambil kebijakan mereka melakukan ya pungutan atau sumbangan kepada orang tua ya yang mereka lakukan seperti halnya ke dalam kondisi normal seperti tahun-tahun yang lalu. Ada pungutan seragam, ada uang pembangunan, dan pakai embel-embel juga tuh. Jadi kalau tidak dibayarkan, maka dinyatakan gugur, dinyatakan mengundurkan diri. Nah ini mengundang keresahan di tengah masyarakat, ya terutama orang-orang tua siswa, ya peserta didik baru. Nah ini kebetulan informasi yang sampai ke saya coba cek ke lapangan, ya motivasi awal yang ingin saya lakukan adalah saya tidak ingin atau pemerintah daerah tidak ingin di tengah COVID-19 yang membebani masyarakat kita dengan ekonomi yang cukup sulit ini dengan berbagai macam ya beban iuran-iuran yang memberatkan.
Nah, maka untuk itu kami meminta kepada seluruh kepala sekolah, pihak sekolah yang ada di Kota Waringin Barat, terutama SD dan SMP ya, mereka untuk sementara menahan diri, untuk tidak membebani orang tua siswa peserta didik baru ini dengan berbagai macam iuran-iuran yang cukup memberatkan. Ya. Kemudian selanjutnya bagi sekolah-sekolah yang fasilitas sekolahnya seperti kursi, meja, atau fasilitas-fasilitas lain yang cukup mendesak yang harus dianggarkan, kami bersama DPR sudah bicara bersama-sama mencari formulasi bagaimana masalah-masalah ini tidak dibebankan kepada orang tua, tetapi pemerintah daerah hadir untuk membantu sekolah-sekolah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak sifatnya di sekolah-sekolah, seperti atap sekolah yang bocor barangkali, kemudian kursi yang tidak ada, meja dan tidak ada, dan juga fasilitas-fasilitas lain. Nah, kemudian pendidikan juga sampai saat ini kita tidak tahu nih, zona hijau di Kobar itu sampai kapan. Nah, jadi kesepakatan 3 menteri bahwa daerah yang zonanya merah, kemudian kuning maupun ungu, untuk sementara tidak diperkenankan untuk melakukan proses belajar mengajar tatap muka di sekolah. Nah, ini harus tatap muka di belajar secara daring di rumah. Nah, ini juga menjadi masalah juga. Jadi bagi kita, Mbak. Jadi kenapa? Karena orang tua harus terbebani juga nih. Mereka harus punya WiFi yang kencang. Ya, mereka harus punya HP Android. Nah, harus punya tab, punya laptop. Jadi nggak masalah juga bagi kita. Nah, makanya di samping itu juga, guru-guru juga tidak terbiasa untuk mengajar dari rumah. Nah, maka yang kita lakukan kita daerah ini duduk bersama-sama mencari solusi ini bersama. Contoh nanti kita mungkin bagaimana ada terobosan baru, salah satu ada aplikasi pembelajaran. Dan juga fasilitas-fasilitas ini juga kita juga pikirkan bersama-sama. Karena pertanyaannya bagaimana dengan mereka yang kesulitan untuk mendapatkan signal ini. Jadi daerah-daerah mereka pelosok dan sebagainya. Ini juga menjadi pikiran kita dan ini masih kita mapping bersama-sama sehingga di tengah pandemi COVID-19 ini jadi kesehatan terjaga, ekonomi juga masih tetap jalan, kemudian masalah sosial ini tidak ada masalah, pendidikan tetap jalan, jangan sampai nanti sumber daya manusia kita ketinggalan gara-gara COVID-19, siswa-siswa yang nggak sekolah, anak-anak kita akhirnya kita kehilangan satu generasi. Ini harapan kita, Iya Bapak. Oke Pak, kita mau baca pertanyaan ini Pak. Ada beberapa teman-teman kita yang bertanya. Ini dari Mbak Priskila. Gimana kondisi keluarga yang tinggal satu rumah? Apakah ada yang negatif atau positif, Pak? Mungkin selain dari Bapak, apakah ada yang positif ini maksudnya? Iya, saya bersyukur bahwa walaupun kondisi saya positif, anak-anak saya punya anak 4. Yang tertua itu kelas 2 SMA. Kemudian yang nomor 2 itu kelas 1 SMP, kemudian yang nomor 3 itu kelas 4 SD dan selanjutnya kelas 3. Jadi alhamdulillah kondisinya sehat semua, tidak positif tapi ini baru hasil rapid test dan mereka tidak ada gejala apapun dan saat ini kebetulan rumah saya itu berdampingan, ada rumah kecil, ada 2 rumah jadi anak-anak dan yang lain di rumah sebelah, saya di sini sendiri di rumah saya satunya sendiri, jadi rumah berdampingan, jadi nggak terlalu jauh, hanya berdempetannya kurang lebih 2 meter lah Berarti masih ini ya Pak masih ini berarti anak-anak apakah akan ada swab Pak atau memang hanya di rapid test saja? Pertama dikarenakan anak-anak ini kan tidak kontak keluar, tidak kontak kepada siapapun, memang kita dari sejak COVID-19 anak-anak memang nggak pernah keluar rumah. Kemudian memastikan bahwa anak-anak ini sehat, saya pikir tidak perlu di swab dan dia tidak perlu di swab, memastikan dia tidak tetap keluar, kondisinya sehat, terus dia juga terpantau dan kita tidak perlu swab. Oh iya. Ya Pak, ini masih ada pertanyaannya. Bapak Wakil Bupati kan ini OTG.
Apa sama sekali tidak ada keluhan? Apa benar-benar sudah tidak bisa mencium bau, Pak? Iya, ini bagi pengalaman berharga ya. Mungkin bagi teman-teman juga yang lain atau masyarakat kita yang mungkin merasakan hal yang sama. Walaupun sebenarnya COVID-19 ini tidak semua gejalanya itu secara khusus itu sama gitu. Mungkin ada yang sama, ada enggak. Ya, yang saya alami ketika saya awal kena, ya walaupun awalnya saya sudah merasa sekitar ya seminggu yang lalu lah ya. Yang saya lakukan, yang awal saya rasakan pertama adalah saya ada batuk kecil. Yang kedua ada flu tapi ringan. Saya nggak ada radang nggak terasa. Yang selanjutnya yang saya rasakan kepala pusing 3-4 hari. Kemudian yang selanjutnya nafsu makan saya berkurang. Kemudian nafsu makan berkurang. Kemudian saya tidak ada aroma penciuman saya berkurang. Aroma penciuman dengan pendengaran. Karena ada ya kayak kita hidung yang mampet kayak orang pilek begitu ya. Ya, jadi kebetulan saya ada sinusitis. Jadi di area hidung biasanya agak terasa pedas-pedas kayak gitu ya. Jadi kemudian pendengaran saya agak merasa berkurang, penciuman berkurang dan perasa saya juga kurang. Jadi ketika makan rasa asin nggak terasa tuh. Asin nggak terasa dan hanya terasa pedasnya doang kadang-kadang. Jadi asin dan manis itu nggak terlalu terasa. Jadi saya merasa bahwa makanan itu semua hambar. Nah, jadi ya umumnya seperti orang habis sakit dah ya. Orang habis sakit, nah itu orang habis sakit itu biasanya 1, 2, 3 hari baru sembuh dari sakit. Biasanya masa penyembuhan itu rasa makanan tuh nggak enak semua. Makanya biasa pengen mencop, pengen ngerujak ya, makan asem-asem, pengennya begitu. Nah, ini yang saya rasakan hari ini begitu. Jadi penciuman saya berkurang. Tapi nggak apa-apa, penciuman berkurang, penting rasa cintanya tetap ada. Cia, asik. Bapak bisa juga ya Pak ya. Oke Pak, lanjut kita Pak. Masih ada pertanyaan ini dari Mas Budiono. Bagaimana proses pelayanan terhadap masyarakat oleh pemerintah Kobar semenjak Bapak melakukan isolasi mandiri? Apakah status Bapak saat ini berdampak? Ini terkait pelayanan ya, pasca Bapak isolasi mandiri di rumah. Iya. Betul. Jadi saya ini kan wakil bupati yang tentu membantu tugas-tugas dari Ibu Bupati. Nah, jadi tentu tugas-tugas ini kan kita sudah ya terpola dan terstruktur. Jadi ya tugas-tugas seorang wakil bupati adalah membantu tugas bupati dan alhamdulillah Ibu Bupati dalam keadaan sehat walafiat dan beliau ya seperti biasa menjalankan tugas. Nah, tugas saya selaku wakil salah satunya adalah pengawasan, ya tetap kita lakukan leading sektor SKPD yang ada. Di samping itu juga ada Bapak Setda, ya kemudian ada beberapa SKPD yang lain. Kemudian pelayanan yang tidak bisa saya lakukan langsung, ya otomatis belum bisa tertunda. Tapi pelayanan-pelayanan yang tidak, ya kehadiran kita secara langsung, ya kita manfaatkan media yang ada menggunakan telepon, WA dan sebagainya. Jadi artinya ya ada beberapa SKPD yang melakukan konsultasi, menyampaikan informasi, kemudian juga melaporkan beberapa hal yang sifatnya penting, contoh banjir dan sebagainya. Tetap kita bisa mengambil mengambil sebuah langkah-langkah yang bisa dijalankan di SKPD. Tentu ya tadi sesuai dengan kewenangan saya selaku wakil bupati, insya Allah ya tidak ada kendala apa-apa ya. Masih berapa waktu kita? Iya Pak, kita ngomongin masalah COVID nih ya Bapak, bahkan pejabat publik membuka diri Bapak ke publik bahwa Bapak positif. Kita ngomongin soal stigma masyarakat nih Pak, mungkin kan kalau Bapak wakil bupati, nah sedangkan masyarakat biasa ini kan Pak, biasanya yang di desa-desa itu Pak agak-agak kayak mungkin minder begitu tahu positif. Ada kemarin saya sempat baca berita gitu bahwa dia waktu dinyatakan positif itu sampai minta jemput di kebun sawit Pak, saking takutnya terhadap stigma masyarakat Pak. Ya Mbak, bisa diulang? Iya, oke baik. Bapak mendengar suara saya?
Oke, mendengar. Maaf tadi terputus ya. Iya, tidak apa-apa, Pak. Oke, Pak, kita berbicara soal stigma masyarakat di luar sana, Pak, terhadap yang positif COVID. Karena kalau Bapak ini kan wakil kepala daerah, seorang penjabat. Beda hal mungkin dengan orang biasa, Pak, gitu loh. Sedangkan orang biasa mungkin agak tidak bisa menerima ini, Pak. Jadi saya mau motivasi masyarakat kita yang di luar. Ya, saya sampaikan berulang kali bahwa persepsi kita berpikir pertama, jangan merasa bahwa COVID ini adalah aib. Ya. COVID itu bisa menulari siapapun. Ya, dan pada saatnya nanti siapapun yang ada di dunia ini, ya, dia pasti akan tertular COVID-19, cepat atau lambat. Ya, cepat atau lambat. Ya. Ya, baik itu tertularnya secara langsung dikarenakan belum divaksin atau nanti ya setelah disuntikan vaksin. Nanti COVID itu seperti flu biasa yang kita hadapi, ya seperti flu biasa. Jadi tidak perlu ditakutin. Nah, justru ketakutan kita itulah yang menjadi masalah. Ya, ketakutan kita menjadi masalah. Ya, maksudnya ketakutan untuk takut untuk menyampaikan kepada masyarakat lain itu jadi masalah. Bukan ketakutan dengan COVID-nya maksudnya. Ketakutan kita ketika menginformasikan bahwa kita terkonfirmasi itu jadi masalah. Karena berpotensi untuk menularkan COVID ini kepada orang lain. Nah, jadi artinya jangan takut menyampaikan bahwa kita positif ini adalah sebuah langkah awal bagi kita untuk tidak menularkan COVID ini sendiri kepada orang lain. Salah satu cara yang paling efektif. Nah, jadi ya bukan makanya jangan takut COVID kita tiba-tiba ya udah saya nggak usah pakai masker, cuci tangan, kemudian ya seperti normal biasa, bukan. Artinya ketika terkonfirmasi positif COVID-19, ya kita bisa menjaga orang sekitar kita lah untuk mengisolasi diri, itu intinya ya. Ya, Pak. Ya, terlepas dari stigma tadi ya, Pak ya. Betul, jadi jangan sampai minder dengan takut dan sebagainya. Toh ya banyak orang yang mau berobat, jadi saya bilang direpit aja supaya jelas kamu COVID atau bukan. Ya, supaya direpit tujuannya apa? Tidak menularkan dengan tenaga kesehatan kita begitu kita berobat. Kadang-kadang orang nggak mau, aku nggak mau berobat kalau direpit, nggak mau berobat kalau di swab, takutnya nanti dibilang COVID. Nah, jadi paradigma yang muncul seakan-akan bahwa setiap orang sakit itu selalu divonis COVID. Ya, ada ketakutan yang berlebihan. Takutnya saya bilang ada dua memang masyarakat. Pertama memang takut dengan penyakit itu sendiri. Yang kedua memang takut dengan tadi persepsi masyarakat yang udah citranya kurang baik duluan ketika keluarga yang kena COVID ini. Jadi lebih kepada masalah sosialnya, bukan masalah kesehatannya. Iya, lebih kepada kita mental ya Pak untuk menghadapi omongan masyarakat di luar sana. Betul, mental. Jadi ya kalau kita setelah kena COVID, mental kita drop, kemudian imun kita juga tidak baik atau menurun, justru ya menambah penyakit kita semakin parah. Jadi ya sebelum sakit ya siap mental duluan, karena sakit itu ya akan dialami siapapun nanti. Ya, itu Mbak ya. Ya, beda sama yang sakit hati ya Pak ya. Katanya lebih baik sakit gigi. Kalau saya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Tapi lebih baik sakit gigi ya Pak daripada kena COVID. Kita berdoa semoga sehat semua. Jadi nggak sakit gigi, nggak COVID, nggak sakit hati. Iya, yang pasti kita harapannya pengennya COVID ini segera berlalu. Ya betul. Ya Pak, apa pesan-pesan Bapak nih sebagai wakil kepala daerah terhadap masyarakat di tengah pandemi ini Pak? Pertama, tetap jaga diri dan keluarga. Ya, dengan mentaati himbauan-himbauan pemerintah. Seperti pakai masker ketika keluar rumah, di tempat-tempat fasilitas umum,
masker jadikan istri kedua dan suami kedua. Selingkuh, Pak. Iya, selingkuhan baru. Jadi dipakai terus kemana-mana. Kalau lupa bawa HP, balik bisa ke rumah. Sama, lupa bawa masker wajib balik. Karena nanti kita akan memperlakukan nggak boleh masuk toko, nggak boleh masuk bank, nggak boleh masuk ke tempat fasilitas umum kalau nggak pakai masker. Bahkan nanti akan dirijia kalau di jalan raya nggak pakai masker. Nah, ini. Jadi pakai masker. Yang kedua tadi jaga jarak. Yang ketiga cuci tangan. Ini berulang kali nih disampaikan. Kemudian kalau bisa sebisa mungkin rapid test rutin. Sekarang beberapa klinik sudah menyediakan rapid test tuh. Tujuannya tadi agar kesehatan kita terjaga. Terutama keluarga-keluarga kita yang rentan terhadap COVID-19. Ya, orang tua kita, kakek kita, nenek kita, atau mungkin saudara-saudara kita yang seusia kita tapi memiliki penyakit-penyakit kronis yang apabila tertular COVID-19 penyakitnya semakin parah. Nah, kemudian selanjutnya pesan saya, ekonomi harus jalan, masyarakat tetap kerja, ya tetap kerja. Jadi petani, kemudian yang lain tetap jalan ekonomi. Ya, jualan di pasar tetap jualan. Iya, entah itu jualan online maupun secara langsung. Yang jualan kue tetap jualan kue. Yang hajatan bisa tetap hajatan, tapi nanti kita petakan zonanya. Yang mau merit yang ditunda, nanti buruan, nanti pasangannya bisa diambil orang lain nanti. Ya. Jangan jomblo selamanya selama COVID nanti. Tapi kesempatan sebenarnya. Kalau yang mau kawin buruan kain mentang-mentang bukan. Yang mau kawin buruan kawin atau menikah, ya mumpung masih pandemi COVID. Jadi nikah apa kawin nih, Pak? Nikah. Karena biasa kan biaya lebih murah tuh, undangannya nggak terlalu banyak. Iya, ini solusi nih ya, Pak ya. Solusi. Jadi undangannya nggak terlalu banyak. Jadi pengeluarannya nggak terlalu banyak. Iya, siap Pak. Besok OTW KUA, Pak. Iya. Jadi itu buruan. Nah, kemudian selanjutnya selain ekonomi jalan, jangan ikut menyebarkan berita hoax. Iya. Karena tantangan kita ekonomi udah susah, ya ada pandemi COVID, ada banjir, ya duit udah mulai tipis, bank ngejar-ngejar terus setoran, ya belum lagi setoran lain-lain, mobil dan sebagainya ngejar-ngejar gitu kan motor, ya tambah lagi kita menyebarkan berita-berita hoax dan sebagainya, ya, atau terpancing dalam berita-berita hoax dan provokatif. Jangan sampai terpancing dalam kondisi ini semuanya. Maka tadi harapan kita harus objektif melihat berita-berita yang ada ya seliuran lah yang ada di COVID. Halo, Bapak? Pak? Bapak mendengar suara saya? Apakah terputus? Oke, lanjut silakan. Oh iya. Ya Bapak, ini sebelum kita mengakhiri bincang santai kita pada malam hari ini, Pak, ini banyak sekali ratusan ini yang sudah menyapa Bapak, mendoakan Bapak untuk semoga cepat sembuh katanya nih. Banyak sekali ini doa-doa untuk Bapak ini. Semoga cepat sembuh, semoga bisa beraktivitas lagi. Iya. Saya secara pribadi dan keluarga sekali lagi menyampaikan terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa yang terus mengalir dari masyarakat kita Kabupaten Kota Waringin Barat. Kemudian juga terima kasih juga motivasinya yang luar biasa. Ada juga yang kirim obat, kirim vitamin dan sebagainya. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Dan ini di luar ekspektasi awal saya. Ya, dimana terus mengalir doa dan ucapan dari masyarakat kita Kabupaten Kota Waringin Barat yang memberikan dukungan moral dan harapan kita bahwa kita mari bersama-sama bergotong royong, kemudian juga menguatkan diri dan menguatkan ya saudara-saudara kita untuk bersama-sama melawan COVID-19 ini.
Karena COVID-19 ini harus kita lawan dengan kekompakan kita, ya insya Allah ya kita pasti bisa melalui kondisi ini. Ya bisa melalui kondisi ini. Dan harapan saya pertama juga menyampaikan doa dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh tenaga-tenaga medis kita yang sudah bekerja keras menjadi garda terakhir, bukan garda terdepan. Garda terdepan itu adalah masyarakat. Tutup aja lah. Ya, garda terdepan itu adalah masyarakat. Jadi garda terakhir itu adalah tim-tim medis kita. Bagaimana tim-tim medis kita itu ya diberikan kesehatan selalu, Amin. Dan harapan saya yang paling terakhir adalah semoga COVID-19 ini segera berlalu. Amin. Aktivitas ekonomi segera normal. Ya, masyarakat kita kembali bisa beraktivitas seperti biasa, dan tadi mudah-mudahan kita semua juga senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi ya tantangan-tantangan kita ke depan. Iya Pak. Ya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Bapak semoga cepat sembuh, cepat bisa beraktivitas seperti biasa. Dan yang pasti Pak, kalau udah sembuh Bapak harus segera berburu Pak. Kok tahu sekali dari mana? Saya diam-diam mengamati loh Pak. Iya, jadi salah satu ya hobi ya, kebutuhan. Kebutuhan. Bukan hobi. Kalau hobi itu kan suatu, kalau kebutuhan kan kalau nggak dilakukan biasanya ada yang kurang gitu. Ya mudah-mudahan semua bisa aktivitas. Yang paling penting ketika sembuh Amin. Ya, kembali dekat dengan masyarakat. Jadi dekat dengan masyarakat, bisa menyapa masyarakat kita kembali dan bisa beraktivitas seperti biasa. Amin. Ya, kita butuh kekompakan, kebersamaan untuk menghadapi kondisi ini. Pertama, menghadapi kondisi masa transisi, masa pandemi COVID ini, sehingga ya saya bisa membantu Ibu Bupati menjalankan roda pemerintahan untuk bersama-sama ya kita landing bersama-sama merecovery ekonomi Kabupaten Kota Ring Barat agar kembali bisa lebih Iya Pak. Semangat ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Dadah dulu Pak. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat beristirahat ya Pak ya. Sama ya. Iya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Itu tadi bincang-bincang santai kita bersama Pak Ahmad Iriansyah, yang mana saat ini beliau melakukan isolasi mandiri di rumah terkait beliau pasca positif kemarin. Nah, jadi untuk followers Info Panglanbun jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga jarak, gunakan masker, bahwa COVID itu masih ada, dan jangan sepelekan. Kalau memang merasa tidak enak badan, segera lakukan isolasi mandiri di rumah. Dan saya Pia bersama tim di balik layar, terima kasih Mas Ribut, Bang Toing, dan Mas Joko, Diskominfo juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prokom juga. Dah.